Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan perlahan mengembuskan nafasnya di udara saat dia melihat kelompok Baisan yang langkahnya menjadi semakin cepat. Di bagian pusaran tubuhnya, dao kristal berbentuk bola ketupat bergetar sedikit, mengalir keluar dan bergerak di sepanjang jalan kinya. Itu seperti air banjir saat meraung dan berderap. Akhirnya itu melonjak keluar dari tubuhnya dan tiba-tiba mengangkat kekuatan Xiaoyan ke puncaknya. Penguasa Xuan berat yang sangat besar ditutupi oleh Daoqi berwarna hijau. Daoqi yang kuat ini menyebabkan udara di sekitar penguasa Xuan berat memiliki beberapa undulasi sedikit muncul. Xiaoyan mengangkat kepalanya sambil memegang gagang penguasa erat-erat di tangannya. Dia memiringkan kepalanya ke arah Xuan dan berkata dengan lemah, "Habisi mereka dengan cepat. Jangan menunda terlalu lama," ucap Xiaoyan. 3 menit, jawab Xuan. Xuan sedikit mengangguk. Daoqi berwarna keemasan keluar dari tubuhnya. Cahaya keemasan yang menusuk mata menyebabkannya bersinar seperti matahari, tampak sangat mencolok. Xiaoyan mengangguk ketika dia merasakan Daoqi yang ganas meledak dengan eksplosif dari belakangnya. Dia mengangkat kakinya sedikit dan segera menginjakkan kakinya di tanah. Suara ledakan energi muncul dari bagian bawah kakinya saat dia segera berubah menjadi buram berwarna hitam yang membawa tekanan angin yang kencang. Dia menembak keras ke arah Baisan yang mengenakan wajah dingin yang sedingin es. Jangan berpikir bahwa Anda dapat lari hanya karena Anda mengalahkan Lumu. Ada banyak di dalam Akademi Jianan yang lebih kuat darinya, ucap Baisan. Ekspresinya tidak memiliki rasa takut, dan tawa dingin tombak panjang berwarna peraknya tiba-tiba bergetar dan petir perak yang berkedip menutupi seluruh tombak. Itu seperti banyak ular kecil. Dia memegang gagang tombak dan dengan teriakan keras, tombak panjang berubah menjadi cahaya berwarna perak yang menembak ke arah leher Xiaoyan dengan cara yang sangat kejam. Bayangan hitam besar tiba-tiba jatuh secara vertikal dan cahaya berwarna perak langsung menekan tubuh penguasa besar itu. Kekuatan yang terkandung dalam serangan itu hanya menyebabkan tangan yang digunakan Xiaoyan untuk memegang penguasa yang berat sedikit gemetar. Meskipun serangan ganas itu diblokir, ekspresi Baisan tidak berubah sedikit pun. Tangannya tiba-tiba bergetar dan membawa Daoqi berwarna perak seperti petir yang bergerak di sepanjang tombak panjang berwarna perak dan meletus dengan eksplosif. Akhirnya itu berubah menjadi beberapa bentuk tombak berwarna perak buram yang anehnya bergerak di sekitar penguasa yang berat dan menusuk ke kepala Xiaoyan dari belakang. Daoqi yang berwarna perak membawa cahaya kilat yang mengeluarkan suara saat melewati udara. Xiaoyan sudah pernah merasakan kekuatan dari serangan afinitas Daoqi petir ketika ia berdebat dengan saudara laki-lakinya yang kedua, Xiaoli. Karena itu secara alami, dia tidak akan meremehkannya di dalam hatinya. Beberapa bentuk tombak berwarna perak yang datang meraung padanya. Itu seperti naga yang marah dengan cepat diperbesar di mata hitam gelap Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bergetar. Daoqi yang kuat dan berwarna hijau meluncur dengan keras. Dalam sekejap, itu diaglomerasi menjadi pelindung energi berwarna seperti zat hijau yang melilit seluruh kepalanya termasuk wajahnya. Bentuk tombak berwarna perak meledak dengan keras di sekeliling pelindung itu. Tetapi orang hanya bisa melihat bahwa cahaya berwarna perak hanya meninggalkan banyak tanda kecil di permukaan pelindung itu.
Tombak petir menghilang dan Xiaoyan tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Pelindung di wajahnya hampir seketika menghilang. Dia mengayunkan penguasa berat di tangannya secara horizontal, dan kekuatan besar yang membawa suara tajam dari udara memotong keras dan menabrak kepala Baisan. Kekuatan menakutkan yang diciptakan oleh ayunan penguasa berat menyebabkan sudut mata Baisan berkedut tanpa sadar. Hanya setelah secara pribadi bertarung dari jarak dekat dengan Xiaoyan, barulah dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Xiaoyan. Sebuah cahaya berwarna perak tiba-tiba mengalir keluar dari kaki Baisan saat dia mengayunkan tubuhnya. Cahaya perak melintas dan tubuhnya benar-benar mundur hampir 5 hingga 6 meter. Kecepatannya sangat cepat, sehingga membuat orang agak terdiam. Kekuatan Anda mungkin hebat, tetapi jangan bilang bahwa Anda tidak tahu bahwa afinitas petir Daoqi tidak hanya memiliki kekuatan menyerang yang kuat, tetapi juga sangat baik dalam meningkatkan kelincahan seseorang, ucap Baisan. Baisan dengan dingin tertawa setelah meminjam kelincahan dari teknik Dou untuk menghindari serangan Xiaoyan. Ini memang sangat cepat, umum Xiaoyan. Xiaoyan secara acak melambaikan penguasa yang berat. Dia sedikit mengangguk dan sudut matanya melirik Xun dan beberapa pesaing lainnya yang datang untuk mencari perlindungan. Mereka sudah mulai melakukan kontak satu sama lain. Di pihak Xun, 4 orang kuat yang berasal dari puncak kelas Doushi ditekan sampai mereka hanya bisa menangkis serangannya. Dari kelihatannya, sepertinya dia akan mengeluarkan mereka berempat dari kompetisi dalam waktu 3 menit. Di sisi lain, situasinya juga sepenuhnya sepihak. Meskipun jumlah kelompok Xiaoyan lebih besar, 7 orang yang diserang sekarang hanya memiliki kekuatan 4 orang sekarang. Hanya dalam 1 menit, hampir 3 dari 7 orang yang datang untuk mencari perlindungan dihabisi oleh serangan lawan mereka. Mereka memang sekelompok orang yang tidak berguna. Jika mereka tidak memiliki keberanian, bagaimana mereka bertarung dengan orang-orang? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Dia menarik pandangannya. Selama dia menahan Baisan, Xun akan memiliki waktu yang cukup untuk sepenuhnya mengalahkan semua lawan. Pada saat itu begitu Xun dapat mengulurkan tangan membantu, Baisan ini hanya akan dibiarkan dengan nasib tunggal dikalahkan. Pertama-tama aku akan mengalahkanmu. Setelah itu bahkan jika Xun mampu berjuang bebas dari yang lain, saya dapat dianggap telah menarik diri setelah berhasil menyelesaikan misi saya. Tidak apa-apa jika saya dikalahkan olehnya. Namun sebelum ini, saya ingin membiarkan Anda Xiaoyan menjadi lawan saya yang akan kalah di depan semua siswa di akademi, ucap Baisan. Baisan tampak jelas dengan niat Xiaoyan. Dia dengan dingin tersenyum dan mengarahkan tombak yang tajam ke Xiaoyan dari kejauhan saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Atas dasar apa? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan memasukkan balok berat itu di tangannya ke tanah dan tersenyum ketika dia menjawab. Dengan mengandalkan kekuatan bintang 5 Dadoshi itu, ucap Baisan. Rasa dingin yang gelap terangkat dari sudut mulut Baisan. Tangannya tiba-tiba diletakkan di atas bagian tengah tombak. Dia segera memutarnya dengan liar. Saat tombak panjang berwarna perak berputar dengan gila, sinar perak yang kuat tiba-tiba muncul di tubuh Baisan. Kekuatan petir berwarna perak yang seperti ular kecil mulai berulang-ulang keluar dan menyusut. Dari kejauhan, tampak bahwa Baisan saat ini seperti bola cahaya berwarna perak. Selain itu, permukaan bola cahaya ditutupi tak terhitung tentakel berwarna perak. Angin kuat dan liar bertiup sampai mata Xiaoyan menyipit. Dia merasakan energi kuat yang menggumpal dalam tombak panjang di tangan Baisan. Itu adalah semacam energi yang mengandung unsur yang setir. Dia secara langsung menggunakan teknik Dou yang sangat kuat dari awal. Apakah dia berencana untuk menghabisiku dengan cepat? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya dan sedikit mengerutkan alisnya saat dia menyaksikan energi yang melonjak dengan cepat dalam tombak panjang di tangan Baisan. Dia menggerakkan telapak tangannya sedikit dan api berwarna hijau pucat mulai muncul dengan cara yang terlihat. Sebagian di bawah penutup Daoqi berwarna hijau.
Xiaoyan, izinkan aku menunjukkan padamu apa itu jenis sejati. Kamu tidak cukup baik untuk Shun Earth, ucap Baisan. Ada suara samar-samar dari tawa lembut dan gelap dan dingin itu dari Baisan yang ditransmisikan dari dalam suara desiran angin. Dengan cepat mengikuti ini, suara angin yang menembus langit tiba-tiba berhenti. Xiaoyan melirik hanya untuk menyadari bahwa tombak panjang berwarna perak di tangan Baisan yang berputar seperti roda angin tiba-tiba berhenti di tangannya tanpa bergerak lagi. Tombak panjang saat ini tampaknya telah sepenuhnya berubah menjadi tombak petir berwarna perak. Petir menyambar dari tubuh tombak dan ada suara petir yang dipancarkan. Ketika tombak panjang bergerak sedikit, itu memancarkan energi yang kuat yang akan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar tanpa henti. Pergi dan mati, teriak Baisan. Sebuah kegelapan pekat melintas di mata Baisan. Dia memegang tombak panjang itu erat-erat saat kakinya meluncur. Tombak panjang perlahan-lahan terangkat dan sesaat kemudian mengeluarkan suara petir saat tiba-tiba menabrak tanah yang keras. Dalam sekejap, ledakan yang mengguncang tanah menarik semua tatapan dari seluruh stadion. Ketika mereka melihat Baisan yang seperti matahari berwarna perak serta kekuatan menakutkan yang terkandung dalam tombak panjangnya, itu menderu berulang kali bergema dari galeri tontonan satu demi satu. Shaking lightning are blessed, teriak Baisan. Jeritan dingin es tiba-tiba terdengar dari lingkaran cahaya berwarna perak. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, sebuah busuk petir berwarna perak yang setidaknya 10 kaki panjangnya segera disalurkan keluar secara eksplosif dari daerah di mana tombak panjang melakukan kontak dengan tanah. Dimanapun petir lewat, permukaan arena yang mengeras itu rusak hingga benar-benar berantakan. Busuk petir itu seperti ular perak berkelok-kelok. Kecepatannya sangat cepat, sehingga menyebabkan orang tidak dapat bereaksi dengan cepat. Di luar arena, semua orang hanya bisa melihat cahaya perak menyala di dalam arena, dan segera mereka melihat celah dalam yang berbentuk saat memancarkan suara berderak. Penampilannya seperti ladang yang dibajak oleh banteng. Setelah ini, semua orang mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Tatapan mereka buru-buru mengikuti suara untuk melihatnya, hanya untuk melihat bahwa tempat di mana ledakan itu terjadi sebenarnya ke arah tempat Xiaoyan berdiri. Ketika mereka melihat celah besar yang muncul di mana busur petir berwarna perak melewati tanah, banyak orang menelan seteguk air liur. Bahkan bintang 7 atau 8 dosi kemungkinan akan terluka serius di tempat jika mereka menerima serangan mengerikan semacam ini. Debu perlahan-lahan naik dan menembus tempat ledakan itu terjadi. Tidak ada suara sedikit pun di dalam debu, seolah-olah orang di dalamnya telah berubah menjadi debu di bawah serangan menakutkan oleh Baisan. Sebuah ekspresi pucat muncul di wajah Baisan saat tombak panjangnya menyentuh tanah. Beberapa tetes keringat dingin juga turun dari dahinya. Dia segera menghirup udara dalam dan mengangkat kepalanya untuk mengamati debu, di mana tidak ada gerakan yang terlihat. Sudut mulutnya terlihat tajam. Shaking lightning art blast ini adalah teknik Xuan Do kelas tinggi. Itu adalah salah satu teknik Do kelas tinggi yang dia kuasai. Saat itu ketika dia berlatih di wilayah sudut hitam, dia pernah menggunakan serangan ini untuk melukai Dowling yang kuat yang tak bisa meningkatkan pertahanannya tepat waktu sebelum akhirnya mengambil kepala orang itu. Dia percaya bahwa meskipun kekuatan Xiaoyan sebanding dengan miliknya, Xiaoyan pasti tidak akan bisa bertahan dari serangan ini. Debu di arena secara bertahap tersebar sementara arena benar-benar sunyi. Banyak sekali tatapan terfokus dengan suasana di tempat ini. Mereka benar-benar ingin tahu apakah Xiaoyan itu yang dengan cepat dan tiba-tiba bangkit di Akademi Jianan seperti bintang jatuh akan benar-benar dapat bersaing dengan orang yang luar biasa dan terkemuka seperti Baisan. Debu perlahan-lahan menjadi lebih tipis. Balok besar berwarna hitam yang dimasukkan ke tanah keras pertama kali muncul di depan mata semua orang. Angin liar tiba-tiba bertiup dan debu benar-benar hilang. Sosok manusia yang sepenuhnya dibungkus dengan api berwarna hijau muncul di depan banyak tatapan. Tatapan gelap Baisan tiba-tiba membeku. Ekspresinya sedikit berubah saat dia memandang sosok manusia dengan nyala berwarna hijau
yang menggeliat di sekujur tubuhnya. Meskipun mereka terpisah sejauh ini, Baisan masih bisa merasakan panas yang mengerikan dari api aneh itu. "Apakah kamu menyerang sampai kamu puas?" ucap Xiaoyan. Sosok menyala berwarna hijau itu mengangkat kepalanya sedikit. Suara samar terdengar. Api di wajahnya sedikit lebih tipis karena itu mengungkapkan wajah halus dan tampan yang acuh tak acuh. Wajah Baisan sedikit bergetar. Dia memegang tombak panjang berwarna perak di tangannya. Baru saat sekarang, dia samar-samar merasakan seberapa kuat Xiaoyan itu. "Jika kamu puas, maka giliranku sekarang," ucap Xiaoyan. Baisan tidak berbicara, tetapi sosok manusia api berwarna hijau bergumam pada dirinya sendiri. Mata Baisan memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan Xiaoyan. Setelah mendengar Xiaoyan mengatakan kata-kata ini, dia tiba-tiba menarik diri kembali. Namun dia baru saja mundur beberapa langkah ketika dia merasakan panas yang ditransmisikan dari belakangnya. Dia buru-buru berbalik dan sesosok hijau pucat secara kebetulan melintas melewati sudut matanya. Sebuah tinju yang dibungkus oleh api secara dan tiba-tiba menjadi lebih besar di matanya. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.